Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita horor menyeramkan lainnya. Di sebuah kampung kecil bernama Sumberjati, teror ilmu hitam telah lama menghantui kehidupan warga. Orang-orang hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan semua ini berasal dari satu orang, Mbah Rekso, dukun sakti yang memendam dendam dan menyebar teror. Namun, tak ada yang menyangka datangnya seorang ustadz muda dari kota akan mengubah segalanya. Bahkan mengantarkan Mbah Rekso pada akhir hidup yang mengenaskan. Langsung aja ke ceritanya. Malam-malam di kampung Sumberjati selalu dipenuhi misteri. Suara-suara aneh, api muncul di sawah, ternak warga mendadak mati. Orang-orang takut, tapi diam. Karena mereka semua tahu siapa di balik semua ini. Mbah Rekso, dukun sakti itu dulunya tabib baik hati. Namun setelah istrinya meninggal, ia berubah. Dendam menghitamkan hatinya. Warga yang dulu menghormatinya, kini jadi korban terornya. Sampai suatu hari, datanglah seorang ustadz muda bernama Fauzan. Ia ditugaskan pengurus masjid untuk mengisi kekosongan dakwah di kampung itu. Orangnya sederhana, sabar, dan rendah hati. Namun ia cepat menyadari bahwa kampung ini dikuasai ketakutan. Banyak yang tak sholat di masjid karena takut diganggu. Banyak pula yang justru mendatangi Mbah Rekso demi selamat. Ustadz muda ini tak tinggal diam. Ia berseru, "Kita hanya takut pada Allah, bukan pada manusia, bukan pada jin." Mbah Rekso marah. Ia kirimkan orang suruhannya menemui Ustadz Fauzan. Lelaki bertubuh kekar itu membawa pesan, "Kalau kau tak pergi, tubuhmu yang kami kubur duluan." Namun Ustadz Fauzan hanya tersenyum, "Sampaikan pada Mbah Rekso, saya tak akan kemana-mana. Allah bersama orang yang benar." Mbah Rekso murka. Malam-malam berikutnya, rumah Ustadz dilempari batu, ular besar muncul di dapurnya. Suara perempuan menangis di atap rumah. Namun Ustadz terus membaca doa, hingga semua gangguan itu lenyap. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Mbah Rekso sendiri datang ke rumah Ustadz. Warga yang menyaksikan bersembunyi di balik pagar, takut-takut. Mbah Rekso muncul di halaman dengan sorban hitam, matanya merah menyala. Ustadz Fauzan keluar hanya membawa sajadah dan tasbih. Ia berkata pelan, "Kembalilah, Mbah, sebelum terlambat." Tapi Mbah Rekso hanya tertawa, lalu membaca mantera. Api kecil menyala di sekelilingnya, sosok hitam bermata merah muncul. Warga beristighfar melihatnya. Namun Ustadz Fauzan tetap berdiri tenang, membaca ayat kursi dengan lantang. Sosok-sosok hitam itu menjerit kesakitan lalu lenyap. Mbah Rekso makin marah, melempar tanah kuburan ke arah Ustadz. Namun tanah itu berbalik menghantam wajahnya sendiri. Tubuh Mbah Rekso mendadak kejang-kejang. Api yang dipanggilnya justru membakar dirinya sendiri. Jeritannya membelah malam.
Asap hitam melilit tubuhnya, menyeretnya ke tanah. Warga hanya bisa menangis sambil menyebut nama Allah. Sampai akhirnya, tubuhnya ambruk, hitam legam seperti arang. Malam itu sunyi. Suara-suara menyeramkan hilang. Pagi harinya, jenazah Mbah Rekso ditemukan di tanah lapang, sudah kaku. Wajahnya penuh luka bakar. Tak ada yang berani mendekat selain Ustadz Fauzan, yang kemudian memimpin pemakaman dan berdoa agar Allah mengampuni dosanya. Sejak malam itu, kampung Sumberjati kembali tentram. Warga semakin rajin ke masjid, belajar agama, dan meninggalkan segala bentuk syirik. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Karena kesaktian manusia takkan pernah mampu melawan kehendak-Nya. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk cerita horor lainnya. Sampai jumpa.